Okay, good morning students. Ya, nyalakan videonya ya. Ya, semuanya nyalakan video aja biar saya juga bisa lihat apakah kalian ini tambah gemuk atau tambah langsing gitu ya. Nyalakan videonya. Ya, ada yang bareng-bareng boleh, nggak apa-apa ya. Sudah pada mandi semua kan ya? Atau ada yang belum? Ya, okay. I hope you will be okay this today. Jadi saya harap kalian hari ini dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat semua ya. Terima kasih yang sudah ikut Zoom pada pagi hari ini. Jangan lupa absen ya. Silakan absen dulu bagi yang belum. Ya, hari ini kita ke materi selanjutnya ya. Kalian siapkan dulu bukunya, buku tulis dan buku paketnya. Nah, kita hari ini belajar chapter yang keempat. Ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, sambil kalian menyiapkan buku-bukunya, kita doakan dulu teman-teman kalian, teman-teman kita semua yang mungkin hari ini juga bisa ikut Zoom ya karena kendala sesuatu. Mudah-mudahan mereka dalam keadaan sehat-sehat semua. Ya, jangan lupa minggu depan kita sudah mulai PTS ya. Kalian sambil persiapkan materi-materinya. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan ya nanti boleh ditanyakan. Bagi yang mungkin masih belum siap atau ada materi yang kalian ketinggalan, ya silakan nanti ditanyakan. Ya, kita mulai pembelajaran hari ini. Kalian buka chapter yang keempat. Chapter yang keempat itu apa? How do you do it? Ini chapter yang keempat. Ya, sambil kalian simak PPT hari ini ya, yang akan saya share untuk kalian. Ya, ini PPT-nya. Oh gitu. Ya, hari ini chapter 4 kita akan belajar this is how you do it. Nah, apa yang akan kita pelajari? Yang kita pelajari hari ini, we will learn to use and make receipt and manual in order to know. Jadi kita ini akan mempelajari bagaimana cara membuat resep sesuatu ya secara manual ataupun nanti by oral atau secara diucapkan. Nah, tujuannya ini untuk apa? Mempelajari materi ini. Tujuannya how to get the best result and how to avoid accident, damage, and unnecessary loss. Apa ini? Nah, materi ini yaitu tentang procedure text intinya. Jadi atau text prosedur ya kalau dalam bahasa Indonesia. Text prosedur atau text procedure dalam bahasa Inggris. Nah, apa ini definisi dari text procedure atau text prosedur? Nah, teks ini berisi ya atau in English-nya procedure text is the text tell the reader on how to do a task or make an item. Jadi teks prosedur ini adalah teks yang memberitahu kepada para pembaca tentang bagaimana melakukan tugas atau membuat sebuah item. Apa itu item? Item ya sesuatu ya, bisa makanan, bisa minuman atau benda-benda tertentu. Ya. Nah, selain ini juga bisa juga tentang langkah-langkah menggunakan sesuatu. Jadi tidak hanya membuat saja sebenarnya, tapi bisa juga menjelaskan tentang langkah-langkah menggunakan sesuatu. Misalkan kalau membuat makanan, kalian sukanya nasi goreng. Nah, kalian jelaskan nasi goreng itu bahannya kalau mau dibuat itu apa saja bahan-bahannya. Kemudian langkah-langkahnya bagaimana, ya. Cara menyajikannya bagaimana. Nah, itu disebutkan di dalam teks procedure ini. Ya, jadi nanti kalau sudah jadi teksnya, sudah berupa tulisan, namanya teks prosedur atau teks procedure. Kemudian begitu juga dengan minuman, ada yang sukanya dawet. Nah, bahan-bahan membuat dawet itu ada apa saja? Cendolnya bagaimana proses pembuatannya, apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Kemudian dari santannya, kuahnya bagaimana sampai dawet itu disajikan. Itu kalau membuat makanan atau minuman. Nah, kalau langkah-langkah menggunakan sepatu, yang dijelaskan apanya? Misalkan kalian mau gunakan sepatu, mau berangkat sekolah, mau pakai sepatu. Ada langkah-langkahnya. Apa yang kita perlukan?
Ya sepatunya tentunya ya, sepatu yang mau kita pakai. Kemudian ada kaos kaki. Ya. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama kita menggunakan kaos kakinya terlebih dahulu. Kemudian talinya dilonggarkan sampai selesai. Sampai bagaimana cara kalian membuat talinya, itu dijelaskan. Itulah yang namanya text procedure. Jadi langkah-langkah melakukan tugas atau menggunakan sesuatu atau membuat sebuah item. Item itu ya sesuatu itu tadi, bisa makanan, bisa minuman, bisa benda. Ya, itu definisi dari text procedure. Kemudian receipt and manual are kinds of procedure text. Jadi resep makanan ya secara yang manual itu yang ditulis ya, biasanya yang kita temukan itu di buku resep ya, buku resep makanan, buku resep minuman atau masakan tertentu. Nah, itu yang secara manual. Nah, ini juga yang termasuk dari jenis text prosedur. Tuh ya. Nah, selain bentuk tulisan juga ada yang berbentuk oral atau diucapkan. Contohnya ya seperti apa? Kalian pasti sering ya buka YouTube. Nah, mungkin kalian mau cari vlognya siapa itu yang terkenal, nah yang kalian suka, vlognya masak apa misalkan, membuat kue, membuat puding, atau membuat sesuatu. Nah, mereka menjelaskannya itu secara oral atau dijelaskan secara langsung, tidak memakai tulisan. Jadi yang kita butuhkan bahannya untuk membuat bomboloni misalkan, ada tepung, ada apa, disediakan semua. Kemudian cara membuatnya bagaimana, itu yang dijelaskan secara oral ya, secara langsung. Itu juga termasuk text procedure. Nah, kemudian receipt and manual are beneficial to get the best result efficiently and to avoid accident, damage, and unnecessary. Nah, kalau tadi resep yang secara manual ini sebenarnya bermanfaat, ya ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Untuk mendapatkan hasil terbaik secara efisien, ya. To get beneficially the best result efficiently. Nah, jadi mendapatkan hasil yang terbaik secara efisien. And to avoid accident, dan untuk menghindari kecelakaan, ya, damage, kerusakan, and unnecessary waste, jadi pemborosan yang tidak perlu. Jadi kalau yang resep secara manual yang ditulis ya, yang di dalam buku atau mungkin resep yang kalian browsing di Google, browsing di internet itu yang ditulis secara manual itu ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Ya kita jadi bisa lebih paham ya berapa banyak bahan atau benda-benda yang kita butuhkan untuk membuat sesuatu yang akan kita buat. Makanan misalkan. Untuk membuat bomboloni, tepung yang kita butuhkan berapa? Nah, kalau ditulis secara jelas di situ 100 gram misalkan. Nah, ini akan mudah diingat dan mudah dipelajari sehingga menghindari kerusakan dan pemborosan yang tidak perlu. Ya, itu manfaatnya yang resep secara manual. Yang oral pun juga ada manfaatnya gitu ya. Akan mempercepat seseorang dalam menjalani proses membuat benda-benda tersebut. Itu juga bisa ya. Jadi antara oral maupun manual itu sebenarnya juga ada manfaat. Kemudian social function-nya apa sih sebenarnya teks ini? Ya, jadi ada social function-nya. Nah, social function-nya salah satunya yang pertama to tell how to make or do something. Jadi teks ini, teks procedure atau teks prosedur, tujuannya adalah untuk memberitahu bagaimana caranya membuat atau melakukan sesuatu. Bagaimana cara kita membuat dawet, bagaimana cara kita membuat bomboloni, bagaimana cara kita membuat cake ulang tahun, puding buah misalkan, dan sebagainya. Bagaimana cara kita memberitahu melakukan sesuatu, misalnya mengoperasikan mesin cuci, ya, mesin cucinya kalian di rumah baru. Nah, tulisannya ini bahasa Inggris semua itu di bagian mesin cucinya. Kalian tidak tahu caranya bagaimana. Tapi karena ada penjelasannya yang berupa buku panduan. Nah, dengan ini kalian jadi tahu bagaimana cara mengoperasikan mesin cuci baru kalian. Atau TV kalian baru, bagaimana cara mengoperasikannya, menambah warna di TV kalian, ya, mengatur warnanya mau yang cerah, mau yang sedang atau yang mau yang kurang. Jadi bagaimana caranya kita melakukan sesuatu, itu kita jadi tahu. Ya, itu salah satunya. Kemudian yang kedua,
to give guidance in using certain appliance. Jadi untuk memberikan panduan dalam penggunaan alat tertentu. Contohnya tadi mesin cuci, kemudian TV, ya, televisi, kemudian ada apa lagi, setrika misalkan. Bagaimana cara mengoperasikan setrikanya supaya awet, supaya aman dipakai. Ini to give guidance in using certain appliance. Kemudian yang ketiga tujuannya to avoid a danger in operating certain appliance. Jadi untuk menghindari bahaya dalam mengoperasikan peralatan tertentu. Ya, apalagi yang peralatan yang kita menggunakan listrik, ya, kita harus berhati-hati. Nah, bagaimana caranya supaya ketika mengoperasikan peralatan tersebut itu tidak berbahaya? Nah, itu to avoid a danger in operating certain appliance. Jadi kalau ada panduannya, kita jadi tahu kan caranya bagaimana supaya tidak berbahaya. Kemudian ke tujuan yang keempat atau social function yang keempat, to explain step of receipt, instructional, manuals, etc. Jadi, selain yang ketiga tadi, ya selain untuk memberitahu bagaimana caranya atau membuat dan melakukan sesuatu, memberikan panduannya, menghindari yang bahaya, ini juga menjelaskan langkah-langkah, resep kalau untuk makanan dan minuman, instruksi itu kalau berupa mengoperasikan alat-alat ya atau peralatan, kemudian manual dan lain sebagainya. Jadi menjelaskan langkah-langkahnya bagaimana ya dari awal sampai akhir. Kemudian yang kelima, to give guidance step by step in operating certain appliance. Jadi memberikan panduan langkah-langkah dalam mengoperasikan peralatan tertentu. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, misalkan kita punya peralatan elektronik yang baru, ya kita mau mengoperasikannya. Nah, karena baru kan pasti kita tidak tahu ya, tidak tahu apalagi mungkin yang modelnya itu sangat baru. Ya. Nah, itu kita perlu panduan atau langkah-langkah mengoperasikannya. Nah, itu social function-nya. Kemudian generic structure-nya, generic structure atau struktur tata bahasanya dalam procedure text atau membuat teks prosedur ini ada generic structure-nya. Yang pertama apa? Ada goal or title. Nah, ini judul atau tujuannya. Apa yang akan kita buat? Apa yang akan kita gunakan? Nah, kalau membuat ya membuat makanan, makanannya namanya apa? Apakah tadi dawet ayu, makanan gomboloni misalkan, minuman dawet ayu, atau membuat seblak, atau membuat puding buah dan sebagainya. Ada judulnya, ya, atau tujuannya. Nah, goal atau title ini isinya ini menceritakan kepada pembaca the readers what will be explained. Jadi memberitahu atau memberikan penjelasan kepada si pembaca apa yang akan kita jelaskan, apa yang akan kita buat. Kemudian yang kedua, selain tadi ada goal or title, judulnya ya. Yang kedua ini ada ingredients or material. Ingredient or material. Jadi bahan-bahannya. Biasanya kalau makanan dan minuman kita itu memakai kata ingredients. Kalau material bisa juga kita menggunakan kata material, tapi ini biasanya kalau kita itu akan membuat benda-benda tertentu. Misalkan mainan ya, membuat pesawat terbang. Nah, materialsnya itu apa? Membuat pesawat terbang dari kertas, membuat pesawat terbang dari stick es krim, atau membuat pesawat terbang dari botol minuman yang sudah tidak terpakai dan sebagainya. Itu kita menggunakan kata material. Kalau lebih ke makanan dan minuman, kita lebih ke ingredients. Itu perbedaannya di situ. Ya. Nah, di bagian ingredients or materials ini isinya si penulis ini tell the readers akan memberitahu atau menceritakan kepada pembaca about ingredients or materials needed. Jadi memberitahu atau menceritakan kepada pembaca tentang bahan yang akan digunakan, bahan yang akan diperlukan itu apa saja. Ya, jadi berapa gramnya, berapa buah bahan-bahan tersebut kita jelaskan di situ. Kalau mau membuat, misalkan membuat nasi goreng untuk 5 piring, ya berarti nasinya kira-kira berapa. Bawang merahnya kita butuh berapa, bawang putihnya berapa, dan seterusnya. Jadi dijelaskan ya. Tidak hanya
nasi, bawang merah, bawang putih, cabai, itu tidak hanya itu, tetapi sampai ke jumlahnya itu juga dijelaskan. Nah, itu di bagian ingredients or materials. Kemudian yang berikutnya ada method. Generic structure yang ketiga adalah methods or step. Ya, langkah-langkah atau metodenya itu bagaimana. Nah, di bagian ini, the writer tell the readers about chronological step or how to do the task. Jadi si penulis memberitahu pembaca tentang langkah-langkah kronologisnya ini bagaimana cara melakukannya. Pertama, kalau mau membuat nasi goreng ya kita apa dulu? Apakah bawang merah dan bawang putihnya itu dipotong-potong, dicincang atau dihaluskan? Tuh. Kemudian setelah membuat bumbu tersebut, diapakan bumbunya? Apakah langsung dicampur dengan nasinya atau tumis dulu dengan minyak berapa sendok atau berapa banyak minyaknya? Setelah itu sampai berbau harum atau bagaimana itu langsung kita masukkan nasinya dan ini diceritakan secara rinci ya di bagian metode atau step. Itu generic structure yang ketiga. Kemudian yang keempat, generic structure yang keempat ini berupa language features atau fitur bahasa. Nah, biasanya di bagian ini itu menggunakan imperative sentence atau menggunakan kalimat perintah. Contohnya apa kalimat perintahnya? Ya biasanya menggunakan pertama masukkan apa? Bawang merahnya, kemudian masukkan bawang putih, masukkan cabenya, setelah itu masukkan nasinya, setelah itu diaduk dan seterusnya. Nah, masukkan tadi kata masukkan, diaduk dan seterusnya. Nah, itu kan berupa kalimat perintah atau imperative sentence. Itu salah satu contohnya. Kemudian menggunakan noun phrase. Nah, noun phrase ini menggunakan noun phrase. Setelah itu menggunakan conjunction atau menggunakan kata sambung. Conjunction, noun phrase itu yang seperti apa? Sudah saya jelaskan di materi sebelum ini ya. Materi yang kemarin juga sudah pernah ada. Nah, ini generic structure dari procedure text. Nah, sekarang contohnya. Nah, contohnya saya ambil dari buku paket yang kalian punya. Ya mungkin kalau di PPT ini tulisannya terlalu kecil, ya karena kalian menggunakan HP. Kalau bisa di zoom ya silakan di zoom ya. Tetapi kalau tidak bisa, sudah maksimal kok masih belum jelas tulisannya, kalian bisa simak dari buku paket kalian halaman 55. Ya, buku paket yang sudah kalian pinjam dari sekolah halaman 55. Nah, ini membuat novel apple pudding. Jadi membuat novel apple pudding. Nah, di sini ada ingredients, ada method. Ya, ingredients-nya apa saja bisa kalian perhatikan ya. Kalian perhatikan, kalian baca dulu di situ. Nah, di situ kan sudah ada dari jumlahnya itu berapa, apa yang dibutuhkan, kemudian dari bahan itu kita apakan ya. Itu sudah ada di bagian ingredients. Contohnya ini, 4 greens peeled, pork and thickly sliced. Contohnya itu. Nah, ini ingredients-nya ya. Kita analisis bareng-bareng. Kita analisis bareng-bareng ya. Nah, ini yang kita butuhkan a half cup or 100 gram caster sugar. Jadi yang kita butuhkan dijelaskan di situ ada setengah cangkir atau 100 gram gula kastor. Kemudian yang kedua, one quarter cups or 300 ml water atau 1/4 gelas atau 300 ml air. Nah, ini dijelaskan juga ya. Airnya ini yang kita butuhkan berapa. Tuh. Kemudian masih metode yang kedua. Setelah itu, setelah bahan-bahan yang kita butuhkan, nah sekarang kita ke langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya apa? Nah, langkah-langkahnya place apple in heatproof dish. Ya, jadi kita tempatkan dulu apelnya di piring yang tahan panas. Kemudian setelah ditempatkan di piring yang tahan panas, place for in a bowl. Tempatkan tepung di dalam mangkok. Jadi masukkan tepungnya ke dalam mangkok. Then rub in margarine using fingertips. Setelah itu digosok margarinnya, ya dilelehkan dengan menggunakan
menggunakan ujung jari. Kemudian masih di metode yang kedua, stir in sugar and water until mixture soupy lumpy. Jadi gulanya ini stir, diaduk ya. Gulanya ini diaduk dengan air. Nah, mixture soupy lumpy, campuran ini harus menggumpal atau sampai rata ya, sampai mengental. Nah, pour over apples. Kemudian campuran tadi gula dan airnya ini dituangkan di atas apel, di atas buah apelnya. Nah, kemudian metode yang ketiga, bake at 180 degrees Celsius for 1 hour and until syrupy and golden. Jadi dipanggang, ya. Dipanggang dengan suhu 180 derajat Celcius selama 1 jam atau sampai manis dan berwarna keemasan. Tuh, contohnya. Nah, setelah itu serve warm with cream or ice cream. Nah, setelah itu sajikan secara hangat ya dengan krim atau dengan es krim. Metodenya. Nah, sekarang cara penyajiannya atau serve ya. Tapi itu di step berikutnya. Cara penyajiannya, preparation time in 5 minutes. Jadi waktu persiapan untuk menyajikan makanan ini itu dijelaskan selama 15 menit. And then cooking time 60 until 70 minutes. Jadi memasaknya ini membutuhkan waktu memasak selama 60 sampai 70 menit. Nah, itu contohnya ya. Jadi dari buku kalian yang ada di buku paket itu bisa kalian baca, itu bisa dilihat ya ingredients-nya itu ada apa saja, ya. Kemudian jumlahnya ini berapa, metodenya bagaimana, itu bisa dibaca sendiri di buku kalian. Nah, sekarang kita analisa, coba kita analis ya dari ingredients ini kita temukan ya. Jadi tidak hanya ingredient apa atau benda yang kita butuhkan saja, tetapi di sini kita tentukan atau amount atau numbernya, jumlahnya itu berapa. Kemudian ada kain ini jenis-jenisnya. Ya, jenisnya misalkan apel ya apel yang apa, apel merah atau apel hijau. Tuh. Kemudian things ya itu bendanya, namanya apa? Apakah apel atau anggur atau apa? Kemudian proses dari benda tersebut atau bahan tersebut itu apa yang harus kita lakukan prosesnya? Apakah cukup dicuci saja atau perlu kita kupas ya? Kalau di novel apple pudding ini kita perlu mengupasnya ya, peel, core, and thick slightly. Jadi kita ini perlu mengupasnya, kemudian dipotong tebal. Tuh ya, yang pertama. Kemudian seperti gulanya gulanya itu berapa? Butternya berapa? Tepungnya berapa? Ya kalau butter ya butternya berapa? Misalkan 60 gram butter atau margarinnya. Nah setelah itu diapakan? Apakah dipotong-potong saja butternya atau dilelehkan dan sebagainya. Jika memang bahan tersebut itu tidak perlu diapa-apakan, jadi tidak perlu dipotong, tidak perlu dilelehkan, tidak perlu disaring misalkan, ya sudah, berarti kalian tidak usah mengisi bagian prosesnya. Ya, jadi ini cara menganalisa dari text procedure. Nah, setelah menganalisa, kalau tadi kan text procedure ini ada yang ditulis secara manual yang berupa resep itu tadi, ada juga yang disampaikan secara oral atau secara langsung, dijelaskan secara langsung. Nah, perbedaannya bagaimana? Nah, kalau intinya kan sama, ya menjelaskan atau menjelaskan tentang langkah-langkah membuat sesuatu atau langkah-langkah menggunakan sesuatu. Intinya sama. Tetapi bedanya kalau metode ini itu di metode yang resep atau secara resep manual itu kita tulis. Ya. Orang yang membacanya atau pembaca ini akan lebih mudah mempelajarinya sehingga lebih jelas ya sehingga kita terhindar dari kesalahan, kerusakan ataupun menghindari dari kelebihan barang-barang yang sebenarnya tidak kita perlukan. Nah, kalau yang oral
Bedanya di mana? Bedanya itu cara penyampaiannya. Jadi kalau yang manual atau resep itu kita tidak perlu kata tidak perlu kata penghubung ya secara lengkap. Jadi hanya menggunakan kata place apple in heat proof. Itu kalian bisa simak di buku kalian ya. Contohnya ini. Place apple in heat proof dish. Jadi taruh atau tempatkan apel di piring yang tahan panas. Place for in a bowl. Kemudian masukkan tepungnya ke dalam mangkok. Rub margarine using fingertip. Ya, digosok margarinnya dengan menggunakan ujung jari dan sebagainya. Jadi tidak ada kata penghubungnya. Nah, beda dengan yang oral. Oral ini lebih jelas lagi ya di langkah pertama itu harus bagaimana. Ya. First, place the apple in heat-proof dish. Jadi menggunakan kata hubung. Ya. First, pertama, masukkan apelnya ke dalam piring yang tahan panas. Place for in a bowl. Masukkan tepungnya ke dalam mangkok dan seterusnya. Itu untuk langkah yang pertama. Kemudian masuk dari langkah pertama ke langkah yang kedua, ya beda ya. Kalau yang secara manual itu langsung stir in sugar and water. Mixture should be lumpily pour over apple. Jadi diaduk gula dan airnya sampai menggumpal atau kental, kemudian langsung dituangkan, tuang ke atas apel. Seperti itu. Tetapi kalau yang secara oral, kita jelaskan lagi dengan menggunakan langkah berikutnya. Jadi dari step pertama ke step kedua ada kata hubung. Kalau tadi yang pertama ini menggunakan kata first untuk langkah pertama, langkah kedua diawali dengan kata then. Then stir in sugar and water. Kemudian aduk gula dengan airnya. The mixture should be lumpy. Jadi campuran ini harus mengental atau sampai benar-benar menggumpal dan tercampur sempurna. After that, setelah itu, jadi menjelaskan ya dari step pertama, kedua, ketiga itu dijelaskan dengan kata hubung. Lebih jelas lagi. Setelah itu, tuangkan ke atas apel dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian langkah ketiga pun juga sama. Kalau yang secara manual itu tidak pakai kata hubung, cukup dipanggang, langsung dipanggang selama berapa jam, ya, sampai warnanya bagaimana. Setelah itu langsung disajikan. Tetapi kalau yang oral masih memakai kata hubung. Kalau tadi setelah kata then diikuti kata after that untuk kata hubungnya, masih ada langkah berikutnya. Kalian bisa pakai kata next. Next, bake it at 180 degrees Celsius for 1 hour or until it is syrupy and golden. Nah, setelah itu panggang dalam oven dengan suhu 180 derajat selama 1 jam sampai berwarna coklat keemasan dan sepertinya manis ya, sudah sangat manis. Nah, untuk step yang terakhir, kalian bisa menjelaskan langkahnya itu dengan kata finally. Yang terakhir, serve the pie worm with cream or ice cream. Yang terakhir atau akhirnya, sajikan kue ini dengan krim atau ice cream. Jadi bedanya di situ. Jadi kalau yang metode yang resep itu tidak perlu menggunakan kata hubung secara rinci ya, kata first then itu tidak perlu, tetapi kata hubung ini itu diperlukan atau digunakan ketika kita menjelaskan langkah-langkah membuat atau menggunakan sesuatu secara oral atau secara langsung. Nah, ini perbedaan antara oral dengan manual dalam procedure text. Nah, masih ada contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya ini masih dari buku kalian yang berjudul Ice Fruit Cocktail with Condensed Milk. Panjang ya judulnya ya. Padahal sebenarnya intinya apa sih ini kalau dalam bahasa Indonesia? Nah, es teler. Simple banget kalau dalam bahasa Indonesia, cuma es teler. Tapi kalau dalam bahasa Inggris namanya jadi keren. Makanya besok kalau kalian jadi pengusaha, nah buatlah judul makanan yang sangat menarik, ya, membuat penasaran seseorang. Apalagi kalau yang sistem penjualannya itu menggunakan sistem online ya. Nah, jual es teler aja pakainya mempromosikannya itu pakai bahasa Inggris. Ice fruit cocktail with condensed milk. Nah, apa ini orang jadi penasaran. Nah, itu adalah es teler. Ketika sampai di rumah, lah ternyata es teler. Jadi menarik. Nah, ini. Nah, dari contoh es teler di bahan es teler di buku kalian nanti kalian pelajari ya
untuk menganalisis. Nah, analisnya seperti ini. Nah, analisnya seperti ini. Jadi, kalian analisis ingredients-nya, amount-nya itu ada apa saja, ada berapa saja di situ, kainnya ada apa saja, things-nya ada apa saja, dan prosesnya bagaimana. Amount itu jumlahnya, kain itu jenisnya, things itu bendanya itu namanya apa. Kalau misalkan es teler ya mungkin kelapa, atau santan, atau buah yang lainnya, misalkan nangka mungkin, atau durian, atau apa. Nah, ini things-nya. Prosesnya bagaimana? Kalau kelapa, apakah kelapanya itu beruntungan sama kulitnya langsung disajikan atau bagaimana? Ya, itu dituliskan. Ya. Nah, itu saja untuk hari ini. Ya, nanti tugasnya kalian itu cuma menganalisa saja dari ingredients dari buku paket yang berjudul Ice Fruit Cocktail with Condensed Milk atau es teler. Ya. Nah, untuk minggu depan kalian sudah PTS. Materi PTS-nya saya ambil itu dari materi yang pertama, materi congratulation, kemudian agree and disagree, kemudian materi yang ketiga, materi yang kemarin itu materi tentang label. Jadi PTS-nya saya ambil dari 3 materi itu. Ya. Yang sekarang belum saya pakai dulu. Yang materi ini, yang prosedur itu belum. Saya ambilnya dari 3 materi itu. Nah, kalian pelajari untuk persiapan PTS-nya, ya. Mudah-mudahan PTS-nya kalian nanti mendapatkan nilai yang luar biasa bagus, ya. Nah, kalau ada yang masih bingung atau mungkin ketinggalan tentang materi yang akan kita gunakan untuk PTS, nanti kalian bisa menghubungi saya via WA, boleh, ya. Kemudian yang kedua, saya ingatkan lagi, bagi yang belum mengirimkan tugas-tugasnya, mengirimkan tugas yang pertama sampai yang kemarin, yang ketiga, atau bahkan belum mengikuti ulangan harian, tolong kalian tugasnya untuk segera diselesaikan. Untuk ulangan harian, kalian langsung hubungi saya, nanti biar Google Form-nya saya buka lagi supaya kalian bisa mengikuti ulangan harian. Bagi yang belum, bagi yang sudah, terima kasih nilainya sudah masuk, ya. Bagi yang belum saja. Tapi untuk tugas-tugasnya bagi yang belum segera, ya, sebelum PTS-nya ini diadakan. Daripada nanti kalian tugasnya numpuk, ya, karena nanti pasti akan saya tagih. Walaupun nanti kalian sudah sudah PAS misalkan, penilaian akhir semester, tapi kok masih ada tugas yang belum selesai, ya masih akan saya kejar-kejar sampai tugasnya itu terpenuhi. Jadi bagi yang belum, tolong kesadaran dirinya sebelum saya tagih, sebelum saya minta, kalian sudah mengumpulkan sendiri. Gitu ya. Oke, thank you for today. Tetap semangat di masa pandemi ini, nggak usah pergi kemana-mana, belajar saja di rumah ya, dikurangi keluar rumahnya. Hey, thank you for today. See you later. Sudah ada peringatan 10 menit. Ya. Ganti mandan khusus.